sini saya akan menjelaskan tentang dewi fungsi ABRI. Melalui keputusan Sidang Umum MPR, ditetapkan secara resmi dewi fungsi ABRI sebagai peran ABRI dalam pembangunan bangsa. Dewi fungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta memegang kehidupan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. Konsep dewi fungsi TNI pertama kali muncul pada tahun 1958 yang memberikan peluang bagi peranan teratas TNI di dalam pemerintahan sipil. Pada masa pemerintahan Soeharto, konsep ini mengalami perubahan dan menjadikan TNI secara organisatoris, bukan perorangan, dan menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati, serta lembaga-lembaga legislatif dalam wadah fraksi ABRI TNI. Melalui konsep dewi fungsi, ABRI merupakan kekuatan signifikan dalam peraturan politik Indonesia. Dengan memakai konsep dewi fungsi, kekuatan sosial politik ABRI merambah berbagai sektor kehidupan masyarakat, misalnya di bidang birokrasi, dominasi militer, terlibat dari pengisian jabatan-jabatan di pemerintahan yang diisi oleh perwira militer atau penunjukan perwira militer aktif menjadi anggota MPR dengan memanfaatkan dewi fungsi ABRI ini. Orde Baru telah berhasil melegitimasi kekuasaan. Dampak negatif dewi fungsi adalah penerapan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah pembangunan. Kebijakan tersebut menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di dalam kalangan rakyat yang bersengketa. Dengan pemerintah, misalnya terjadinya kasus Kudung Komba di Jawa Tengah, kasus Vai Jepara di Lamping, penembakan oleh aparat di Waduk Nipa, Madura, dan kasus 27/1996. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan ABRI dari saya. ABRI merupakan kekuatan signifikan dalam peraturan politik Indonesia. Dengan memakai konsep dewi fungsi, kekuatan sosial politik ABRI merambah di berbagai sektor kehidupan masyarakat, misalnya di bidang birokrasi. Dominasi militer terlibat dari pengisian jabatan-jabatan di pemerintah yang diisi oleh perwira militer atau penunjukan perwira militer aktif menjadi anggota MPR. Dengan memanfaatkan dewi fungsi ABRI ini, Orde Baru telah berhasil melegitimasi kekuasaan. Dampak negatif dewi fungsi adalah penerapan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan masalah pembangunan. Kebijakan tersebut menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di kalangan rakyat yang bersengketa dengan pemerintah. Misalnya, terjadinya kasus Kedung Gobo di Jawa Tengah, kasus Vai Jepara di Lampung, penembakan oleh aparat di Waduk Nipa, Madura, dan kasus 27 Juli 1996. Konsep masa mengambang. Di dalam bidang politik dalam negeri, beberapa langkah penting juga diambil oleh pemerintah Orde Baru, seperti memberlakukan konsep masa mengambang atau floating mass sebagai dasar pembangunan politik di daerah pedesaan, penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia, dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai politik atau parpol dan organisasi massa atau ormas yang ada di Indonesia. Dalam konsep masa mengambang, rakyat secara luas dipisahkan dari kehidupan politik. Partai-partai politik dibatasi ruang gerak dan aktivitasnya karena partai dilarang mendirikan perwakilan di tingkat desa, sehingga ikatan antara partai dan massa sangat terbatas. Hubungan antar partai politik dan massa rakyat hanya berlangsung pada pemilu, namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk Golkar yang dikategorikan sebagai non-partai. Melalui aparat desa yang menjadi kadernya, Golkar aktif melakukan penggalangan massa. Lalu, korporasi negara. Stabilitas menjadi unsur penting dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu, pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas dengan berusaha mengendalikan lawan-lawan politiknya. Aparatur negara harus benar-benar setia
dan patuh pada pemerintahan yang berkuasa yang dikamuflasekan sebagai penjelmaan dan atas nama rakyat. Untuk itu, lahir organisasi Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia. Sistem semi perwakilan. Dalam bidang politik, penerapan sistem kepartaian yang mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 1985 diyakini telah menghasilkan kestabilan politik yang dicita-citakan sejak awal Orde Baru. Namun, sistem tersebut memperlihatkan keterbatasan dalam menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas dan terus berkembang. Menurut Marbun, ketiga parpol yaitu PDIP, PPP, dan Golkar kurang berhasil dalam menjalankan fungsi mereka sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah karena tidak memiliki kemandirian. Kemandirian ini tampak pada ketergantungan ketiga Orospo kepada subsidi dana dan rekomendasi dari pemerintah. Di samping itu, PPP dan PDIP juga menghadapi masalah adanya perlakuan istimewa pemerintah terhadap Golkar. Keterbatasan sistem kepartaian ini mengakibatkan berbagai kelemahan dalam sistem demokrasi perwakilan. Hal ini tercermin dalam munculnya berbagai kasus untuk rasa petani, buruh, dan masyarakat lainnya yang tidak perlu terjadi seandainya lembaga perwakilan pemerintah telah berfungsi secara baik. Ketidakberhasilan ini juga terlihat dari fakta bahwa sejak DPR hasil pemilu 1971, tidak satupun rancangan undang-undang RU yang dihasilkan atas usul inisiatif DPR. Masyarakat juga belum menyaksikan bagaimana hak-hak dewan lain dan hak-hak dewan yang ketidakberhasilan ini juga terlihat dari fakta bahwa sejak DPR hasil pemilu 1971 tidak satupun rancangan undang-undang atau RUU yang dihasilkan atas usul inisiatif DPR. Masyarakat juga belum menyaksikan bagaimana hak-hak dewan yang lain seperti hak interpelasi, meminta keterangan, dan hak angket atau penyelidikan dimanfaatkan secara optimal oleh para anggota dewan tersebut. Pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 disusun struktur pemerintahan daerah dan desa yang memperkuat pendudukan pemerintah. Pemerintah Orde Baru sangat strategik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan oleh pusat. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai keperpanjangan tangan pemerintah pusat. Misalnya, dalam bidang ekonomi, semua kekayaan daerah dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah dikuasai oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya. Akibatnya, terjadi ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan program bantuan luar negeri. Pada tahun 1967, kelompok negara barat, Amerika Serikat, dan Jepang membentuk Lembaga Internasional Pemberi Pinjaman Luar Negeri untuk Indonesia atau IGGI. Melalui lembaga IGGI tersebut, pemerintah telah berhasil menguasai bantuan luar negeri, di samping mengadakan penanggungan dan keringanan syarat-syarat pembayaran kembali utang-utang peninggalan Orde Lama. Bantuan kredit yang terdapat adalah untuk tahun 1967 sebesar 210 juta dolar Amerika Serikat, untuk tahun 1968 sebesar 325 juta dolar Amerika Serikat, dan untuk tahun 1969 sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat. Di samping itu, pemerintah juga menjadikan anggota badan-badan ekonomi internasional seperti IBRD, IMF, IDA, dan ADB. Dari lembaga-lembaga internasional ini, Indonesia mendapat bantuan kredit tenaga ahli dengan rekomendasi untuk menghadap negara-negara kreditur pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk membiayai anggaran belanja pembangunan, karena menurut pemerintahan pembangunan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh sumber dana dalam negeri. Menurut P. Simanjuntak, sampai bulan Februari 1998, utang luar negeri pemerintahan Indonesia telah mencapai 73 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu teman-teman, perlu diketahui bersama bahwa adanya dampak dan juga pengaruh dari menguatnya peran negara
di masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, dampak terhadap bidang perekonomian. Dampak dalam bidang perekonomian terdiri dari yang pertama, maraknya kasus KKN atau biasa kita kenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di mana kasus KKN ini terjadi karena banyaknya pejabat atau petinggi-petinggi negara yang menggunakan uang negara atau uang rakyat untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadinya sendiri. Yang kedua, terjadinya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Ketidakmerataan dalam bidang ekonomi membuat ketidakmerataan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ketika terjadi ketidakmerataan perekonomian dalam kehidupan bermasyarakat, maka disitulah terjadi kesenjangan sosial. Perlu diketahui bahwa kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial sangat berhubungan erat, di mana kesenjangan sosial timbul karena terjadinya kesenjangan ekonomi. Dan yang ketiga, terjadinya konglomerasi dalam pemerintahan, di mana para konglomerat lebih mementingkan bisnisnya daripada mementingkan keperluan atau kepentingan bersama kehidupan bermasyarakat dalam negeri. Yang kedua, dampak dalam bidang politik. Dampak dalam bidang politik terdiri atas yang pertama, adanya pemerintahan yang otoriter. Nah, di mana pemerintahan yang otoriter ini terjadi penekanan terhadap masyarakat. Masyarakat tidak bebas untuk menyatakan pendapat mereka karena mereka ditekan oleh negara, di mana negara memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan. Dan yang kedua, presiden mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan atau menjalankan pemerintahan. Presiden menjadi tokoh utama dalam pemerintahan tersebut. Yang ketiga, dominasi Golkar. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Golkar menjadi partai politik satu-satunya yang berkuasa di negara Indonesia. Yang keempat, pemerintahan yang sentralistis, di mana semua daerah tidak memiliki otonomi daerahnya sendiri, melainkan mereka diatur oleh pemerintah pusat, karena pemerintah yang mengatur semua hal atau mengatur semua struktur dan dinamika jalannya pemerintahan dalam sebuah negara. Jadi perlu kita ingat bahwa ketika terjadinya sentralistik politik, maka pemerintahan itu sangat terpusat, sehingga menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki otonominya masing-masing, atau mereka tidak memiliki hak dan juga kebebasan untuk menyelesaikan atau untuk menjalankan bentuk pemerintahan dalam daerahnya masing-masing.